Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'da. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, kami mendapatkan pesan yang sangat dalam dari Tuhan yang sangat kami muliakan. Assalamualaikum Buya Sukma Rinjani. Jangan tafakkur atas zat Allah dan bertafakurlah atas ciptaan Allah. Tapi kita harus mengenal Allah. Mohon pencerahannya Buya. Tafakkur fi khalqillah wala tafakkur fi zatillah. Tafakkurlah kamu atas ciptaan-ciptaan Allah dan janganlah kamu tafakkur atas zat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tafakkur itu artinya berfikir, merenungi secara dalam. Itu tafakkur. Tetapi di dalam Al-Quran tidak hanya berbicara tentang tafakkur, tapi berbicara juga dengan tadabbur. Contohnya dalam Al-Quran surat An-Nisa. Afala yatadabbaruna al-Quran. Kenapa kamu tidak tadabburkan Al-Quran? Nah begini, Al-Quran itu qadim. Ya. Jadi kami berpendapat Al-Quran itu qadim. Ada sebagian orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Kami tidak sependapat. Tapi kalau berbicara mushaf Al-Quran makhluk, ya benar. Karena mushaf itu dari kertas, disusun. Kertas itu dari kayu. Kayu itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Al-Quran, nah ini bukan mushaf ya. Bukan mushaf, bukan bukunya Al-Quran. Jadi ini bukan mushaf, tetapi Al-Quran yang sejati yang ada di Lauhil Mahfuz. Al-Quran itu qadim. Kenapa dia qadim? Karena dia sifat. Karena dia firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha berfirman, ini sifat Allah. Sifat tidak berpisah dengan zat. Jadi zat Allah qadim, maka sifat Allah qadim. Kalau sifat Allah qadim, maka Al-Quran juga qadim. Ketika berbicara Al-Quran, kita disuruh mentadabburkan Quran. Berbeda dengan langit dan bumi. Kalau langit dan bumi, kita dianjurkan tafakkurkan. Tafakkur itu artinya berfikir, merenung dalam-dalam. Jadi tafakkur itu letaknya di akal, sedangkan tadabbur menghayati letaknya di rasa. Ya, di rasa kita. Baik. Terkait masalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, ini tentu kita melihat di dalam hadis ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua tentang rukun Islam. Ini hadis riwayat Muslim. Antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Jadi Rasulullah memberikan kita pondasi bahwa agama itu ada 3 rukun. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Nah, di dalam rukun Islam yang pertama itu ada namanya syahadat. Syahadat itu kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang mengisyaratkan mengenal Allah itu wajib. Jadi yang pertama-tama pondasi agama itu adalah mengenal Allah terlebih dahulu. Kalau sudah kenal Allah atau syahadat, baru naik kepada yang kedua. Apa yang kedua? Yaitu sholat. Ya. Maka di dalam Islam ada istilah musyahadah, ada istilah iman. Iman itu artinya percaya. Benar atau enggak yang kita percayakan, yang penting imani saja, yang penting percaya saja. Ini namanya iman. Ya. Ketika kita mendengar cerita, kawan kita cerita, oh saya punya istri bidadari 10 orang. Lalu kita percaya atas omongannya, ini namanya iman berdasarkan cerita. Namanya iman khobar yakin. Yakin atau percaya berdasarkan cerita. Nah,
Ketika kita diajarkan Tuhan kita Allah, Muhammad adalah Nabi, hari kiamat itu ada, surga neraka itu ada, kita percaya tanpa tahu Allah itu siapa, tanpa tahu Muhammad itu siapa, ini namanya iman. Iman itu artinya percaya. Berbeda dengan syahadat. Kalau syahadat atau musyahadah itu artinya menyaksikan atas apa yang akan kita saksikan secara langsung, mengalami sendiri, dilihat, dipegang, dan didengar sendiri. Itu namanya kesaksian, itu namanya bersaksi. Nah, baik. Inilah kenapa menuntut ilmu itu wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib, terutama masalah hal yang seperti ini. Nah, lalu bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Nah, cara mengenal Allah itu lewat 4. Yang pertama, mengenal af'alullah. Af'alullah itu hukum-hukumnya Allah yang melekat atau yang mengikat pada jasad kita. Apa hukum Allah? Larangan, perintah, wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Itu melekat pada jasad kita. Ini jalan mengenal af'alullah. Setelah kita belajar mengenal hukum, mengenal af'alullah, baru kita naik, yaitu mengenal asma Allah. Mengenal nama Allah. Kalau tadi mengenal af'alullah dengan jasad, sekarang mengenal asma Allah dengan hati. Bagaimana cara hati ini mengenal asma Allah? Yaitu dengan menghancurkan penyakit-penyakit hati. Ada marah, iri, dengki, riya, dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu nanti ketika kita sudah mengenal asma Allah, nanti nama Allah itu bersinggah sana di dalam hati kita, selain nama Allah itu keluar dari hati. Contoh, saya cinta pekerjaan saya sebagai polisi karena Allah, bukan karena polisinya, tapi karena Allahnya. Saya cinta kepada anak istri saya karena Allah, bukan karena anak istrinya, tapi karena Allahnya. Cinta dengan jabatan, cinta dengan istri, ibu, anak, kakek, karena Allah, bukan karena objek itu. Jadi di hati kita ini semuanya karena Allah. Jadi hanya nama Allah yang bersinggah sana dalam hati. Ini teknik untuk mengenal asma Allah dengan hati. Yang ketiga, mengenal sifat Allah. Nah, ini dengan kesadaran kita atau nafas kita. Ya. Jadi kesadaran kita ini berusaha ditakhallikan. Apa itu takhalli? Takhalli itu pengosongan diri dari perbuatan-perbuatan tercela, dari rasa-rasa tercela, dari penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit roh. Itu nanti ada tekniknya, ada taubat. Nah, taubat ini ada 3 tingkatan. Ada taubat awam. Nah, taubat awam ini taubat orang dari dosa secara syariat. Bunyinya astaghfirullahalazim, niatkan ke jasad kita. Yang kedua ada namanya taubat ulama. Taubat ulama ini taubatnya orang dari lupa kepada Allah. Jadi tidak hanya masalah perbuatan, sekarang masalah ingat hatinya kepada Allah. Selalu ingat nggak sama Allah? Kalau dia lupa 1 detik, dia taubat. Nah, tingkatan taubatnya ini disebut taubat ulama, taubat thariqah, taubat hati. Bagaimana bunyinya? Astaghfirullahalghafurur rahim wa atubu ilaih. Taubatkan hati kita yang mencintai selain daripada Allah, yang meniatkan sesuatu selain daripada Allah, yang pernah ingat selain daripada Allah. Taubat hati, taubatnya ulama. Yang ketiga ada namanya taubat muhakkim. Taubat muhakkikin, taubat orang yang sudah pada makom hakikat. Yaitu taubatnya apa? Taubat rasa. Ketika dia merasa hidup, merasa ada, merasa duduk, merasa berbicara, tidak merasa dibicarakan Allah, tidak merasa didudukkan Allah, tidak merasa didengarkan Allah, atau merasa punya rumah, merasa punya baju, tidak merasa dititipkan oleh Allah, atau dia fana selain kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia fana selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Fana itu artinya tenggelamnya kesadaran kita terhadap objek tertentu. Contoh, kita jualan. Saking asiknya jualan, lupa waktu. Berarti kita fana saat itu dengan jualan. Atau misalkan kita lagi main game. Saking asiknya kita main game,
kita lupa waktu. Itu namanya fana terhadap game. Nah, orang yang fana selain daripada Allah, ini taubatnya nanti disebut dengan taubat muhakkikin. Apa taubat muhakkikin? Bertaubatnya kesadarannya yang terputus dari sholatul daimun kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat yang tidak boleh putus. Nah, bunyinya apa? Astaghfirullah rabbi min kulli dzambin wa atubu ilaik. Itu dikiblatkan, diniatkan ke kesadaran kita. Setelah taubat baru takwa. Takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga baru warok. Warok ini lebih super lagi. Innal halala bainun wa innal harama bainun. Jadi yang halal-halal saja, yang jelas-jelas saja datangnya sesuatu baru dia mau makan. Beras ini dari mana? Siapa yang jual? Tanamnya di mana? Siapa yang panen? Kalau ada unsur-unsur subhat, unsur-unsur haramnya, dia keluar. Dia tidak pakai. Ini warok. Baru zuhud. Zuhud itu menjauhi dunia bukan berarti melarat. Ya. Bukan berarti kismin, tidak. Dia miliki dunia, tapi dia tidak cintai dunia. Dia punya jabatan, tapi tidak cinta jabatan. Dia punya mobil mewah, tapi nggak cinta sama mobil mewahnya. Dia cintanya kepada Allah saja. Jadi zuhud, hilangnya ketergantungannya terhadap selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah takhalli masuk ke tahalli. Tahalli itu memasukkan sifat-sifat baik. Nah, memasukkan sifat-sifat baik. Seperti yang tadi, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, jasad kita sesuai dengan syariat, hati kita karena Allah, jiwa kita merasa digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah tahalli ini baru ke tajalli. Nah, tajalli itu karamnya kita, kesadaran kita terhadap sifat-sifat Allah, tapi bukan kita menyatu dengan Allah seperti besi dengan api. Jadi besi itu dipanaskan di dalam api, lalu besi ini memerah. Merahnya sama seperti api, panasnya sama seperti api, tetapi tetap berbeda antara besi dengan api. Nah, ini cara mengenal sifat Allah. Nanti ada naik ke yang keempat, mengenal zat Allah Subhanahu wa taala atau hakikat pemilik nama Allah. Jadi zat Allah ini jangan dipikirkan zat molekul, gelombang, partikel, bukan. Nah, ini hanyalah keterbatasan bahasa mewakili makna. Jadi jangan dipikirkan zat, molekul, partikel, bukan. Kita ganti saja kata zat ini dengan hakikat pemilik nama Allah. Ini contoh dalam surah Thaha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innani anallah la ilaha illa ana." Tidak ada Tuhan, sesungguhnya aku adalah Allah. Nah, sesungguhnya aku adalah Allah. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Jadi aku yang itulah yang kita cari ini. Inilah yang disebut dengan hakikat pemilik nama Allah. Aku dalam ayat itu. Nah, begini tuan-tuan. Ketika tuan-tuan sudah mengetahui hakikat aku itu, nah, hakikat aku dalam ayat itu, ini dengar. Ya, ini dengar. Kalau tuan belajar ilmu ma'rifat atau belajar apapun kepada seorang mursyid, lalu tuan ditunjukkan yang mana disebut Allah itu, atau yang mana disebut aku, atau hakikat pemilik nama Allah itu. Apabila dia kontradiksi dengan seluruh sifat-sifat Allah yang ada, maka dia bukan Allah. Saya ulangi. Salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebut dirinya adalah Al-Haq. Nah, Al-Haq itu artinya maha benar. Apa itu maha benar? Kebenaran mutlak, kebenaran absolut. Apa arti kebenaran absolut? Ketika kita ditunjukkan oleh guru kita, ini loh yang disebut Allah, akal langsung nerima, ya. Akal langsung nerima, rasio langsung nerima, hati langsung nerima, perasaan langsung nerima, tidak kontradiksi dengan apapun, tidak bisa dibantah dengan apapun. Itulah pemilik nama Allah itu. Jadi kalau Tuhan misal ditunjukkan, ada seseorang pernah curhat ke kami. Buya izin, saya pernah belajar ilmu ma'rifat. Lalu saya ditunjukkan oleh guru saya bahwa yang disebut Allah itu adalah kosong tapi isi, isi tapi kosong. Nah, ketika kita dengar kosong tapi isi, isi tapi kosong, akal kita langsung kontra. Kenapa? Apa itu kosong tapi isi, isi tapi kosong? Yanti tapi yanto, yanto tapi yanti. Atas tapi bawah, bawah tapi atas.
Itu kontradiksi. Itu namanya ambigu. Ambigu itu bukan sifat Allah. Allah itu zohir, batin, konkret, al-haq, jelas. Tidak berputar-putar. Ya. Jadi ketika ditunjukkan kosong tapi isi tapi kosong. Akal kita melempem. Itu bukan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi zat Allah ketika kita ditunjukkan yang ini disebut Allah. Akal langsung terima. Rasio langsung terima. Perasaan kita langsung terima. Rasa kita langsung terima. Sesuai dengan Al-Quran Sunnah. Nggak bisa dibantah oleh apapun. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ada juga yang pernah curhat kepada kami, yang sudah masuk grup khusus. Kami ditunjukkan guru bahwa yang disebut Allah itu adalah semuanya wujud Allah. Ya, semuanya wujud Allah. Oke, kalau semuanya adalah Allah, mari kita uji. Ya, mari kita uji. Ingat, sifat Allah itu adalah al-haq, kebenaran mutlak yang nggak bisa dibantah. Ya. Kalau semuanya Allah, mari kita uji. Ketika kita membaca sejarah, kita menemukan ada Abu Jahal, Abu Lahab, Muhammad. Nabi Muhammad SAW berperang dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Logika kita bertanya, kalau semuanya adalah Allah, terus ngapain Allah berperang dengan Allah? Muhammad berperang dengan Abu Jahal. Muhammadnya Allah, Abu Jahalnya Allah. Nggak make sense, nggak masuk akal. Kalau semuanya adalah Allah, terus siapa yang masuk neraka? Nggak mungkin Allah menyiksa Allah. Nah, nggak masuk akal lagi kan? Atau misalkan ada seseorang, ini mohon maaf sekali, ini contohnya agak kasar, kami mohon maaf sekali. Sebut saja namanya kulkas, oke? Namanya kulkas. Kulkas ini laki-laki. Kulkas ini, ya. Nah, kulkas ini seorang laki-laki, ya. Lalu kulkas ini memperkaos. Mohon maaf ya, memperkaos. Ini saya plesetin sedikit. Dan membunuh, memperkaos dan membunuh. Membunuh istri, anak, adik, kakak, dan ibu kandung dari galon. Jadi galon ini punya anak, punya adik, punya kakak, punya istri, punya ibu. Semuanya perempuan. Diperkaos dan dibunuh. Setelah diperkaos, dibunuh oleh si kulkas ini. Ketika galon ini melihat ibunya, anaknya, adiknya, kakaknya, ya, istrinya diperkaos dan dibunuh oleh kulkas, galon ini melapor ke hakim, ke pemerintah. Pemerintah, keluarga saya udah diperkaos dan dibunuh oleh kulkas. Ibu saya, adik saya, anak saya, kakak perempuan saya, istri saya. Saya menuntut kisos sesuai perintah Quran. Saya menuntut kisos atau hukum pidana perdata, hukum pidana. Untuk mengkisos si kulkas, untuk menghukum si kulkas. Datang polisi. Polisi datang nangkap si kulkas, barang bukti cukup. Ketika kulkas diperiksa oleh penyidik, oleh polisi, kulkas bilang, aku nggak pernah memperkaos dan membunuh istrinya, anaknya, adiknya, kakaknya, ibu kandungnya si galon. Kan aku nggak ada, aku wujud Allah. Aku digerakkan oleh Allah. Jadi kalau mau hukum, ya siapa mau dihukum? Aku nggak ada. Yang ada hanya Allah. Masuk akal nggak? Ketika dia kontra dengan akal rasio perasaan kita, berarti itu bukan al-haq. Itu bukan al-haq. Al-haq itu adalah kebenaran absolut. Apa arti kebenaran absolut? Dia tetap bernilai benar menggunakan segala sudut. Sudut ilmiah, sudut tradisi, sudut akal, sudut rasio. Hasilnya tetap benar. Itulah kebenaran mutlak. Lalu ada yang kedua, yang ketiga. Saya pernah ditunjukkan oleh guru saya, Allah itu sebetulnya adalah diri. Kita uji, jangan kita langsung katakan, kamu salah kafirnya, jangan. Ya, kita uji dulu, benar nggak? Kalau Allah adalah kamu adalah Allah, saya minta uang 1 triliun. Biar 500 miliar saya kasih ke Palestina, atau kasih saudara-saudara muslim yang susah, 500 miliar saya pakai nikah lagi. Ini contohnya begitulah. Dia bilang, nggak bisa.
Tapi aku Allah, tapi aku bukan Allah. Kan itu ambigu. Ingat ya, sifat Allah salah satunya adalah al-haqq, kebenaran mutlak. Kalau dia masih berujung ambigu, berujung ketidakjelasan, dia tidak konkret, berputar-putar, maka itu bukan hakikat pemilik nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu bagaimana caranya supaya sampai ke hakikat pemilik nama Allah ini? Jalannya dua. Yang pertama bisa lewat laduni, yang kedua bisa lewat berguru. Laduninya seperti apa? Ya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang laduni itu sudah ada di ruh-ruh kita masing-masing. Tinggal kita download saja sebetulnya. Karena kita sudah menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Atau lewat berguru. Nah, bergurunya nanti ada guru yang ngajarin thariqah, ada guru yang ngajarin hakikat, ada guru yang ngajarin syariat, dan ada guru yang ngajarin ma'rifat zatullah. Tetapi ingat, ketika Tuhan sudah mengetahui hakikat pemilik nama Allah, bukan berarti Tuhan pasti masuk surga. Jadi, saya sudah ma'rifat, saya pasti masuk surga. Jadi syariat itu diterobos saja semuanya. Tidak seperti itu. Ya. Surga neraka adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang pertama, cara mengenal af'al Allah sudah dipaparkan, cara mengenal asma Allah sudah dipaparkan, cara mengenal sifat Allah sudah dipaparkan. Mengenal af'al Allah jalurnya syariat lewat jasad. Mengenal asma Allah, nama Allah jalurnya hati lewat tarekat. Mengenal sifat Allah lewat rasa jalurnya hakikat. Dan terakhir, mengenal yang hakikat pemilik nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi salah satunya adalah al-haq. Ingat, tidak bisa dibantah. Kalau masih bisa dibantah, itu bukan hakikat pemilik nama Allah. Allah Subhanahu wa taala itu lebih terang daripada matahari di siang bolong dan cerah. Ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan penjelasan kepada Tuhan yang sangat kami muliakan. Apabila ada salah kata, itu datang dari hawa nafsu kami. Namun apabila itu benar, itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak datang dari sisi kami. Kalau salah, kami mohon maaf, itu dari sisi kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua hidayah, keselamatan baik dunia, di alam kubur dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.